Bab 580 Wujud Asli. Asalkan bisa menemukan surat pengalihan saham dan ditandatangani Nyonya Besar Kusuma, maka semua saham itu akan menjadi miliknya sendiri. Ini sangat gampang. Dasar bajingan! Berhenti! Nyonya Besar Kusuma sangat marah hingga tubuhnya gemetaran dan napasnya sangat cepat. Namun, Bobby langsung menuju ke dalam kamar tanpa menolehkan kepalanya sama sekali. Berhenti! Nyonya Besar Kusuma hendak melangkah ke depan. Nenek pasti sudah lelah. Marilah istirahat. Kiara mendengkus dan mendorong Nyonya Besar Kusuma untuk duduk di kursi. Kalian! Tangan Nyonya Besar Kusuma bergetar sambil menunjuk mereka semua. Setelah itu, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan mengembuskan napas yang panjang. Ibu, kamu jangan menggertakku lagi. Aku tahu ibu tidak ada serangan jantung, ujar Davin. Kiara dan Robert tersenyum dingin. Mereka semua mendengar saat Nyonya Besar Kusuma bergumam. Jangan harap bisa memberikan saham ini kepada Angel. Hiush! Bam! Bobby seperti orang gila di dalam kamar. Dia mengobrak-abrik mencari sesuatu, bahkan melemparkan semua barang Nyonya Besar Kusuma ke lantai. Hiush! Bam! Terdengar suara pecah bingkai kaca. Nyonya Besar Kusuma tiba-tiba melebarkan matanya. Foto bingkai itu adalah fotonya bersama Tuan Besar Kusuma. Selama ini dia selalu meletakkannya di pinggir tempat tidur. Kini malah dilemparkan oleh Bobby hingga hancur di lantai. Hal ini membuat Nyonya Besar Kusuma menjadi semakin marah. Kalian! Nyonya Besar Kusuma melebarkan matanya dan memaksa untuk berdiri. Nyonya Besar Kusuma belum sempat berdiri, langsung lemas dan terjatuh di lantai. Nenek, bisakah kamu jangan berpura-pura? Pemeriksaan tubuh tempo hari tidak mengatakan nenek punya penyakit serangan jantung, ujar Kiara sambil memasang wajah cemberut. Namun, setelah Kiara mengatakannya, Nyonya Besar Kusuma tetap tidak ada respons sama sekali. Mereka bertiga saling bertatapan dengan kebingungan. Ibu? Davin mencoba memanggil Nyonya Besar Kusuma. Namun, Nyonya Besar Kusuma tetap terbaring di lantai, seakan-akan tidak bernapas lagi. Tidak mungkin kan? Meskipun nenek serangan jantung juga tidak mungkin langsung kehilangan napas, ujar Kiara dengan panik. Robert juga sangat panik, dia langsung berjongkok menggoyangkan badan Nyonya Besar Kusuma, tapi tidak ada respons apapun. Ayah! Ayah! Nenek meninggal! Robert berjongkok sambil berteriak dengan ketakutan. Kamu omong kosong apaan? Ujar Bobby dari dalam kamar. Ini sungguhan. Robert memelototi Nyonya Besar Kusuma dengan ekspresi ketakutan. Nenek tidak punya nasib untuk menikmati hidup, tapi ini tidak boleh menyalahkan kita juga. Sebelumnya kamu masih bersikeras mau memberikan saham ini kepada Angel. Inilah karmanya. Bahkan Tuhan juga tidak menerima, kan? Tatapan mata Kiara memancarkan kebencian yang dalam. Seakan-akan kematian Nyonya Besar Kusuma bisa memuaskan dia. Dia adalah nenek kita, ujar Robert dengan ketakutan. Dia sudah bukan nenekku lagi saat dia memutuskan memberikan saham kepada Angel. Dasar wanita tua, ujar Kiara. Tidak, aku harus menelpon rumah sakit. Robert masih punya hati nurani, dia langsung bangun dan mengeluarkan ponsel. Kamu sudah gila ya? Kalau nenek masih hidup, apakah kedepannya kita bisa hidup senang? Meskipun Angel tidak mengusir kita, nenek juga akan mengusir kita. Kebetulan nenek sudah tidak ada lagi, kedepannya mereka semua harus menuruti kita. Andaikan Angel ada di sini, aku akan langsung mengambing hitamkannya. Kiara mendengkus, dia sedang berpikir mau menghubungi Angel atau tidak. Dia ingin menyuruh Angel datang ke sini. Setelah itu menyuruh orang untuk menahan Angel dan bilang kalau Angel yang membuat Nyonya Besar Kusuma marah besar. Benar juga, Robert. Kalau Nyonya Besar Kusuma sudah meninggal, maka kedepannya semua tergantung pada kita. Bahkan saham juga tidak akan diberikan kepada Angel. Dengan begitu, bukankah kelak semua akan menjadi milik kita? Ujar Davin. Kalau nenek sudah meninggal, siapa yang memindahkan saham kepada kalian? Bukankah dia harus tanda tangan? Ujar Robert, dia memulai menelpon. Kalau nenek sudah meninggal, bukankah tetap bisa dipindahkan tanpa tanda tangan dia? Mungkin lebih rumit. Kiara menjadi ragu saat mendengarkan tentang saham. Kini Bobby berjalan keluar dari kamar, dia tidak menemukan surat pengalihan saham sama sekali. Apa yang terjadi?
Tanya Bobby dengan ekspresi muram. Nenek pingsan. Apa yang harus kita lakukan? Jawab Davin. Bobby mengerutkan alisnya melihat nyonya besar Kusuma yang terbaring di lantai, lalu berkata, antar ke rumah sakit dulu. Selain itu, hubungi semua pengacara dan suruh mereka menjadi saksi untuk pembuktian. Kalau bisa membuat wasiat untuk pengalihan saham kepada kita. Ujar Bobby. Baik. Jawab Davin. Apakah mau hubungi Angel? Tanya Kiara. Bobby ragu sesaat, dia lanjut berkata. Walaupun ada pengacara untuk pembuktian, di sini tetap memerlukan keluarga utama kan? Panggil saja. Penthouse di Villa Cloud. Sebuah villa yang menempati seluruh puncak gunung pasti sangat luas, seakan-akan seperti istana pribadi. Orang yang pertama kali masuk ke sini, melihat air mancur bebatuan dan jembatan kecil, mungkin akan membuat orang mengira mereka masuk ke dalam istana. Kasman membawa puluhan pengawal keluarga Wijaya untuk melindungi keamanan villa keluarga Wijaya secara bergantian. Sebenarnya ini adalah perintah Hendrik, awalnya Valentino tidak ingin Kasman dan lainnya terlalu lelah. Villa Cloud total 9 lantai, dari atas sampai bawah terbagi sesuai kelas. Orang yang bisa tinggal di sini bukanlah orang biasa. Bagaimana mungkin ada yang tidak mencari pengawal? Meskipun villa ini belum penuh, tapi juga ada beberapa orang yang menghuni di dalam. Kalau ada orang yang ingin menyerang Valentino, maka orang itu harus melewati villa di bawah dulu. Kalau ingin tiba di puncak gunung, maka harus menerima serangan dari beberapa pengawal. Kecuali ada yang bisa menggunakan helikopter. Kalau tidak, ingin naik ke lantai teratas adalah hal yang sangat sulit. Namun Hendrik tetap bersikeras, jadi Valentino juga tidak bisa melakukan apapun. Valentino membawa Angel mengelilingi villa. Walaupun Angel adalah orang yang sangat berpengetahuan, kini dia seperti orang kampung yang baru masuk ke kota tidak berhenti berseru. Meskipun sekarang adalah malam hari, semua lampu di penthouse menyala dengan sangat terang hingga membuat sekeliling villa terlihat seperti pagi hari. Jadi, dia bisa melihat semuanya dengan sangat jelas. Wah! Indah sekali. Ini rasanya seperti di dunia surga. Ujar Angel dengan sangat terkagum. Lokasi penthouse Villa Cloud berada di dataran tinggi dan jauh dari perkotaan, jadi terbebas dari suara klakson mobil dan suara manusia. Kesan yang diberikan sangat santai, bahkan orang yang sedang panik juga akan menjadi tenang. Angel berusaha menggunakan hidungnya menghirup udara segar dengan ekspresi yang sangat bahagia. Apakah kamu menyukainya? Tanya Valentino sambil menggenggam tangan Angel. Iya, aku suka. Hanya saja dengar kabar villa ini seharga 20 triliun. Tanya Angel dengan sedikit terkejut. Bab 581 di ujung tanduk. Tidak. Valentino menggeleng pelan dan berkata, ini adalah pemberian dari Tuan Jackson, aku tidak mengeluarkan sepeser pun. Awalnya, Angel tidak mempercayai perkataan Valentino, tapi sekarang dia mau tidak mau mempercayai perkataan Valentino. Karena Angel tiba-tiba teringat bahwa setiap kali dia meragukan perkataan Valentino, hal itu selalu menjadi kenyataan. Bagaimanapun juga, ini adalah penthouse Gunung Cloud yang begitu mahal. Apa kamu dan Tuan Jackson seakrab itu? Angel masih ragu. Valentino terkekeh dan hendak bercerita tentang kejadian pada hari pelelangan tersebut pada Angel. Kejadian pada hari itu benar-benar menarik dan tidak terduga bagi Valentino. Jika bukan karena Hendrik yang bersikeras ingin membelikan penthouse itu untuk Valentino, Valentino kemungkinan tidak akan berteman dengan Jackson. Tepat pada saat itu, telepon Angel tiba-tiba berdering. Valentino langsung menutup mulutnya. Apa? Ketika Angel menerima panggilan itu, dia langsung kaget. Baik, aku dan Valentino akan segera ke sana. Jawab Angel yang segera menutup telepon dan berlari keluar. Hei, panggil Valentino. Valentino, ayahku tadi menelpon dan berkata kalau nenek tiba-tiba jatuh sakit. Sekarang nenek sedang berada di ICU Rumah Sakit Umum Kota Neo. Ayo kita ke rumah sakit sekarang juga. Jelas Angel dengan panik. Walaupun selama 3 tahun ini Nyonya Besar Kusuma tidak memperlakukannya dengan baik, Angel tetap menganggap Nyonya Besar Kusuma sebagai neneknya sendiri. Baik, Valentino langsung bergegas berjalan keluar dari penthouse bersama Angel. Valentino lebih tidak menyukai Nyonya Besar Kusuma, tapi saat dihadapkan dengan masalah seperti ini, Valentino tidak akan mengelak begitu saja. Rumah Sakit Rakyat Kota Neo.
Ketika Valentino dan Angel sampai di rumah sakit, ketiga kakak beradik Bobby, Davin, David, serta keluarga mereka masing-masing juga berada di rumah sakit. Awalnya, Kiara ingin bertanya alasan Angel terlambat, tapi saat melihat Valentino, dia memilih untuk mengurungkan niat tersebut. Mary dan yang lainnya juga menatap Valentino dengan pandangan rumit, tapi tidak ada satu pun dari mereka yang angkat bicara. "Ibu, bagaimana kondisi nenek?" tanya Angel dengan cemas. "Nenek sekarang masih diberi perawatan darurat, kondisinya belum diketahui," jawab Mary sambil menghela napas. "Selama ini nenek sehat-sehat saja, kenapa dia bisa tiba-tiba jatuh sakit? Pada pemeriksaan kesehatan sebelumnya, nenek masih baik-baik saja kok." Angel merasa agak bingung. Mata Bobby mengerlip, Bobby kemudian berkata, "Nenek sudah tua. Sama seperti mesin yang sudah menua, penyakit apapun bisa muncul." Valentino mengernyit pada Bobby dan bertanya, "Siapa yang menemukan nenek?" Bobby tercengang, dia tahu kalau hal ini tidak bisa disembunyikan. Dia kemudian berkata, "Saat Robert membawa makanan untuk nenek, dia menemukan nenek tergeletak di lantai." "Benar, kan, Robert?" teriak Bobby. "Ayah, memang benar." Robert yang sedikit linglung segera menjawab sambil mengangguk. Pada saat ini, Valentino terus memperhatikan ekspresi Bobby, Davin, dan Kiara. Kiara terlihat biasa saja, tapi terlihat jelas dari ekspresi Davin bahwa dia sedang menyembunyikan sesuatu. Namun, Valentino juga tidak berniat untuk bertanya lebih lanjut lagi. Lebih baik hal ini dibicarakan saat nenek sudah siuman kembali. "Angel, kalau terjadi sesuatu pada nenek, kamu yang harus bertanggung jawab." Valentino tidak berkata lebih lanjut lagi, tapi Kiara tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan emas ini. Angel kaget, dia mengernyit ke arah Kiara dan bertanya, "Kenapa aku harus bertanggung jawab?" "Hehe, bukankah hari ini kamu membuat nenek marah besar? Kalau nenek tidak marah besar, apa dia akan berkata ingin memutuskan hubungan denganmu?" Kiara tertawa sinis. "Kamu!" Angel menatap Kiara dengan penuh amarah. Angel benar-benar tidak ingin berdebat dengannya. "Angel, jangan pedulikan omongannya. Ada terlalu banyak sampah di masyarakat ini. Kamu tidak perlu menghabiskan waktu untuk berdebat dengan orang-orang seperti itu," ujar Valentino dengan acuh tak acuh. Kiara langsung berbalik memandang Valentino dan berteriak, "Valentino, siapa yang sedang kamu bicarakan?" "Kamu. Kalau kamu bicara sembarangan lagi, aku akan menamparmu. Mari kita lihat siapa yang akan membantumu. Siapa yang berani membantumu?" Valentino mengernyitkan dahinya dan menatap Kiara dengan dingin. Kiara mendengus dingin dan nyalinya menciut, dia langsung menutup mulutnya. Tidak lama kemudian, lampu ruangan gawat darurat tersebut mati dan seorang dokter berjalan keluar. "Siapa keluarga dari pasien ini?" teriak dokter tersebut. "Kami semua keluarganya." Mary segera menghampiri dokter tersebut. "Sekarang kondisi sang pasien tidak terlalu baik. Perawatan medis kami tidak bisa memastikan keberhasilan operasi. Kami menyarankan kalian untuk pindah ke rumah sakit lain," kata dokter itu sambil menggelengkan kepala. "Apa?" Setelah mendengar perkataan dokter tersebut, David tercengang dan segera bertanya, "Dok, sebenarnya apa yang terjadi?" "Sekarang terdapat sejumlah besar cairan di otak pasien yang terus menekan saraf otak. Ketika cairan cerebrospinal ini mencapai jumlah tertentu, nyawa pasien akan berada dalam bahaya. Tadi kami hanya membuat lubang kecil seukuran jarum untuk mengeluarkan sebagian cairan dari tengkorak pasien. Tapi ini hanyalah pertolongan pertama, cairan tersebut masih terus terbentuk. Operasi harus dilakukan untuk menghentikan ini sepenuhnya," jelas dokter itu dengan cermat pada kerumunan orang tersebut. Saat mendengar perkataan sang dokter, David menjadi semakin cemas. Ini adalah rumah sakit rakyat Kota Neo yang tentunya memiliki perawatan medis tingkat tertinggi di Kota Neo. Jika rumah sakit umum Kota Neo bahkan tidak bisa melaksanakan operasi tersebut, mereka harus kemana lagi? "Kenapa kalian tidak bisa melaksanakan operasinya? Kami bersedia menandatangani surat untuk operasi tersebut," ujar David dengan cemas. "David, kenapa kamu membuat keputusan atas nama kami?" Davin segera berteriak. "Harap tenang." Dokter itu mengernyit dan berkata, "Umur pasien ini sudah tua, operasi pembedahan otak itu berbahaya. Kami tidak bisa menjamin kalau pasien ini akan selamat. Ahli bedah utama kami yang paling hebat juga hanya memiliki keyakinan 30%. Bahkan jika kalian berani mengambil risiko ini, kami sendiri tidak berani."
Menurutku tidak akan ada rumah sakit lokal yang berani menjalankan operasi ini, tapi kalian boleh coba bertanya pada mereka. Valentino merenung sejenak lalu bertanya. Dokter, apa penyebab dari kondisi pasien sekarang? Valentino, kenapa kamu masih menanyakan penyebabnya? Mata Bobby mengerlip. Banyak penyebab dari timbulnya cairan pada otak. Pasien ini sudah tua, terjadi beberapa penyumbatan pada pembuluh darah kecilnya. Pembuluh darah ini bisa pecah ketika pasien sedang tertekan. Alasan cedera juga menjadi salah satu penyebabnya. Pasien ini memiliki bekas benturan yang jelas di dahinya. Berdasarkan kesaksian dari mereka, hal tersebut dikarenakan pasien ini terjatuh. Setelah sang dokter mengatakan ini, dia hendak masuk ke ruang operasi. Saat mendengar perkataan tersebut, Valentino mengangguk pelan dan tidak bertanya lebih lanjut lagi. Dok, kalau kami memindahkannya ke rumah sakit lain, apa ibuku akan selamat? Mata David sedikit merah. Dokter terdiam sejenak dan menghela napas pelan, dia kemudian berkata, penumpukan cairan di otak pasien ini disebabkan oleh dua alasan, penyumbatan pembuluh darah kecil dan cedera. Karena itu, pembentukan cairannya sangat cepat. Bahkan jika kami mengeluarkan semua cairannya, kalian hanya punya waktu 2 jam untuk pindah ke rumah sakit lain untuk menjalani perawatan. Tapi berdasarkan pengetahuan kami, tidak ada rumah sakit lain di kota Neo yang bisa melakukannya. Setelah dokter menyelesaikan perkataannya, dia langsung berbalik dan berjalan masuk ke ruangan gawat darurat. Bab 582 tidak ingin dia sedih. Ketiga kakak beradik keluarga Kusuma saling memandang satu sama lain, sementara Angel merasa sangat resah dan cemas. Apa yang harus kita lakukan? Tanya David sambil mendongak. Apalagi yang bisa kita lakukan? Aku sudah menelpon pengacara untuk segera ke rumah sakit dan membuat surat wasiat di depan kita semua. Selagi nenek masih bernapas, biarkan dia mengecap dengan sidik jarinya. Ucap Bobby dengan serius. David tersadar dan segera berjalan maju untuk menghantamkan tinjunya. Bam! Bobby ditinju David sampai menabrak dinding. Dia pun langsung berjongkok dan menutupi wajahnya sambil meringis kesakitan. Bobby, dasar anak durhaka! Mata David berapi-api, tangannya gemetaran seiring menunjuk ke arah Bobby. David, seorang pria kuno pengecut ini justru sangat menjunjung tinggi sikap berbakti seorang anak pada orang tua. Karena itu, saat melihat perilaku Bobby yang mengecewakan ini, amarah David langsung meledak. Robert juga tidak tahu apakah karena rasa bersalah, dia tidak berani angkat bicara dan hanya membantu memapah Bobby dalam diam. Argit! David, jangan berpura-pura, aku yakin kamu juga menginginkan warisan keluarga Kusuma, kan? Bobby mendengus dingin sambil menutup wajahnya. Hei, aku tidak menginginkannya, kalian ambillah semuanya. Aku akan mengundurkan diri dari perebutan warisan ini. David tertawa pahit dan kemudian berbalik tanpa berkata-kata lagi. David, apa kamu sudah gila? Mary mana mungkin menyetujui hal tersebut. Ibu, kita tidak perlu ikut memperebutkannya. Berikan saja semuanya pada mereka, terserah mereka saja. Angel juga ikut berteriak. Hei, kalian sungguh pandai berakting. Ini keputusan kalian ya. Sekarang aku akan meminta pengacara untuk membuat kontrak penyerahan warisan. Kalian harus menandatanganinya ya. Kiara dan yang lainnya sudah mencapai tujuan mereka dan segera pergi dari rumah sakit. David menghantamkan tinjunya pada dinding sambil menggertakkan gigi dan terisak. David, ibu pun biasanya tidak memperlakukanmu dengan baik. Kenapa kamu lebih berbakti dibanding mereka? Mary mengerutkan bibirnya. Dia tetap merupakan ibuku. Erang David dengan penuh amarah sambil menjulurkan lehernya. Jangan ribut lagi. Angel merasa pusing dan menutup wajahnya. Tidak lama kemudian, Nyonya Besar Kusuma didorong masuk ke ruang ICU, keluarganya hanya bisa melihatnya dari luar. Nyonya Besar Kusuma yang sedang koma dengan tubuh yang dipenuhi tabung dapat terlihat dari kaca jendela transparan kamar pasien. Setiap beberapa jam cairan pada otaknya harus dikeluarkan. Untuk sementara ini, hanya ini yang bisa dilakukan. Kalian harus memikirkan suatu cara. Setelah dokter menjelaskan tindakan pencegahannya, dia langsung berbalik dan berjalan pergi. Beberapa jam sudah berlalu, Angel berdiri di depan jendela tersebut dan tidak meninggalkan tempat itu sama sekali. Makanan yang sudah dibeli Valentino bahkan sudah dingin, Angel belum memakannya sama sekali. Mary sudah pulang, David duduk di bangku panjang dan menghela napas sesekali. Valentino, apa kamu tahu? Sebenarnya saat aku masih kecil, nenek memperlakukanku dengan sangat baik.
Setiap ada makanan, nenek selalu mengingatku. Kedua tangan Angel memegang kaca jendela tersebut. Dia memandang ke arah Nyonya Besar Kusuma sembari bergumam, seolah sedang berbicara pada Valentino, tapi juga seolah sedang berbicara sendiri. Ya, Valentino mengiyakan sambil mengernyit pelan. Kemudian nenek jadi memanjakan keluarga paman dan mengabaikan keluarga kami. Semua ini karena nenek sangat ingin mengabulkan keinginan seumur hidup kakek. Paman memang lebih cakap dan fasih dari ayahku. Ditambah lagi, keluarga kami tidak banyak memberi kontribusi besar, jadi nenek semakin menjauhi kami. Tapi, aku tahu kalau dia masih menyayangi kami. Kalau tidak, aku pasti sudah dipecat dari perusahaan sejak dulu. Hal ini bukanlah hal yang sulit untuk paman. Nenek memperlakukan kami dengan dingin, dia juga kecewa dengan kami. Dia kesal karena keluarga kami tidak sesuai dengan harapannya. Nenek sebenarnya tidak salah, aku juga tidak menyalahkannya. Mata Angel berkaca-kaca, dia berbicara dengan Valentino sambil terisak. Bercerita tentang masa lalu dan tentang seberapa baik Nyonya Besar Kusuma dulunya. Serta seberapa baik hubungan Nyonya dan Tuan Besar Kusuma. Valentino mendengar perkataan tulus Angel. Saat melihat Angel menangis terseduh-seduh, Valentino mengepalkan tangannya. Aku tahu kamu berharap nenek baik-baik saja. Valentino menghela napas pelan. Benar. Aku ingin nenek baik-baik saja. Aku ingin dia seperti dulu, mengusap kepalaku dan memberikanku permen kapas. Kalau bisa, aku rela mengurangi 10 tahun hidupku agar nenek bisa sembuh kembali. Nada bicara Angel terdengar tegas. Baik, aku mengerti. Valentino menganggukkan kepalanya dan berjalan ke samping dengan perlahan. Valentino pernah berkata bahwa dia akan mengabulkan semua permintaan Angel, bahkan jika permintaan itu adalah dunia ini. Valentino berjalan ke samping jendela yang berada di ujung koridor. Dia kemudian membuka jendela tersebut dan menyalakan rokok, meski ada tanda dilarang merokok di dinding. Pak Hendrik, aku ingin meminta pertolongan dari klan untuk ke keluarga Wijaya dan menyembuhkan seseorang. Ujar Valentino pada ponselnya dengan rokok di mulut sambil memandang ke kejauhan. Tuan muda Valentino, siapa yang sakit? Hendrik langsung bertanya. Orang itu pasti sangat penting bagi Valentino hingga membuatnya meminta pertolongan klan. Nyonya Besar Kusuma, Angel ingin dia sembuh, aku tidak ingin membuat Angel sedih. Jelas Valentino dengan acuh tak acuh. Anu? Hendrik termenung sejenak dan berkata, Tuan muda Valentino, saya rasa klan tidak akan menyetujuinya. Menurutku, hal ini juga tidak pantas untuk dilakukan. Sebelumnya, Anda sudah menggunakan pertolongan kelas S untuk menyelamatkan Kasman. Walaupun klan sedikit kesal, bagaimanapun juga Kasman merupakan anggota keluarga Wijaya. Tapi ini adalah Nyonya Besar Kusuma, dia tidak punya hubungan dengan klan sama sekali. Dia benar-benar tidak memenuhi syarat untuk memasuki pulau pribadi keluarga Wijaya. Ucap Hendrik dengan tak berdaya. Valentino tahu kalau Hendrik mengatakan yang sebenarnya, tapi dia sekarang tidak punya pilihan lain. Angel adalah istriku dan Nyonya Besar Kusuma adalah nenek Angel. Nada bicara Valentino tenang. Hendrik merenung sejenak dan menjawab dengan tak berdaya. Tapi klan tidak mengakuinya. Tolong bantu tanyakan pada mereka, aku akan menunggu telepon darimu. Ujar Valentino dengan pelan sembari melirik ke arah Angel. Anu, baiklah. Hendrik mengangguk dan mengiyakan. Valentino mematikan panggilan tersebut dan merokok dengan tenang di samping jendela. Tidak lama kemudian, panggilan dari Hendrik masuk. Tuan muda Valentino, klan menyetujuinya. Suara Hendrik terdengar muram, kemungkinan habis diceramahi. Apa syaratnya? Valentino tidak heran maupun terkejut, dia hanya menanyakan itu. Syaratnya, Tuan muda Valentino harus menemani Nyonya Besar Kusuma kembali ke pulau pribadi keluarga Wijaya. Dengan ini, mereka baru bersedia untuk memberikan perawatan pada Nyonya Besar Kusuma. Jawab Hendrik dengan suara kecil. Valentino tersenyum mengejek dan berkata, mereka begitu menginginkan kepulanganku, apakah itu karena mereka merasa mereka tidak bisa menaklukkanku lagi? Pergerakan Tuan muda Valentino di kota Neo akhir-akhir ini merupakan hal yang sangat besar. Hal-hal ini tidak mungkin dapat disembunyikan dari klan. Hendrik menggeleng pelan. Tampaknya ada orang di keluarga Wijaya yang merasakan krisis, jadi mereka ingin menarik Valentino kembali. Bukankah Valentino berada di bawah perintah mereka sepenuhnya di tempat itu? Setelah mendengar itu, Valentino terdiam sejenak. Haruskah aku pergi atau tidak?
Valentino berbalik dan melirik Angel. 3 jam sudah berlalu, tapi Angel tidak meninggalkan jendela itu sekalipun.